Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Sutarsa, berasal dari Politeknik LP3I Tasikmalaya. Di sini saya memiliki gagasan mengenai implementasi penggunaan financial technology bidang UMKM menuju daya saing nasional. Nah, terkait mitranya berasal dari Tasikmalaya, yaitu UMKM Tahu Bulat Japo yang dimiliki oleh Bapak Dan. Yang pertama yaitu ada perumusan masalah dan juga urgensi Reka Cipta. Nah, gagasan ini bermuncul dari riset permulaan saya, di mana UMKM di sini masih banyak yang kurang baik dalam pengelolaan laporan keuangan, sehingga tidak tepat dalam evaluasi pengambilan keputusan. Karena sejatinya keputusan itu diambil dari informasi yang didapatkan dari laporan keuangan. Nah, berasal dari situ karena tidak adanya evaluasi yang baik atau pengambilan keputusan, dikarenakan salah satu faktornya adalah pencatatan yang belum mumpuni atau yang belum baik. Maka dari itu, kelemahannya yang pertama yaitu ada teknik manual pencatatan. Jadi UMKM di sini kebanyakan masih melakukan pencatatan secara manual. Yang kedua yaitu waktu pencatatan yang lama. Otomatis, jika memang pencatatan secara manual itu akan memakan waktu yang lama. Tentunya tidak efektif dan juga efisien. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Karena pihak UMKM di sini masih belum terlalu jauh mengerti pengambilan keputusan yang harus dilakukan di perusahaan atau di tempat UMKM-nya itu bagaimana cara untuk mengambil tindakan atas atau berdasarkan informasi laporan keuangan. Yang selanjutnya itu sulit dan repot. Memang karena pencatatannya masih secara manual, tentu itu akan menyulitkan dan sangat repot. Nah, lalu bagaimana perkembangannya? Perkembangannya di sini diatur atau ditanyakan hal yang paling membuat orang atau UMKM di sini takut. Bagaimana prototype ini dapat diaplikasikan secara tepat di UMKM-nya? Yang pertama yaitu harus fleksibel. Yang kedua harus mudah. Yang ketiga harus murah, tepat, dan juga bermanfaat. Atau mungkin tepat sasaran, efektif, dan juga efisien. Nah, dari riset permulaan, kelemahan, pengembangan tentulah muncul sebuah gagasan. Di mana akan ada urgensi Reka Cipta. Dari hal tersebut, maka saya dengan tim melakukan observasi di mana tidak ada analisa atau evaluasi dalam pencatatan. Sehingga banyak UMKM yang tutup atau UMKM yang tidak dapat bersaing di masyarakat. Mengapa hal ini menjadi urgent? Karena UMKM merupakan pengaruh sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi negara secara nasional. Ketika UMKM berkembang, tentulah sangat bermanfaat atau sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional atau dalam negara khususnya Indonesia. Karena UMKM ini namanya sendiri gitu, usaha mikro kecil menengah, di mana terdapat sekumpulan orang-orang atau masyarakat Indonesia yang membuat sebuah produk, baik itu kerajinan, makanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya memiliki gagasan yang untuk membantu mereka dalam proses evaluasi, pengambilan keputusan, dan juga pencatatan. Nah, dari sini maka timbullah sebuah inovasi di mana kita namakan dengan singkatan JALU, yaitu jarang lupa, di mana aplikasi ini mudah untuk diingat dan tidak akan dilewatkan oleh para pelaku usaha. Apa kelebihan dari inovasi produk ini atau aplikasi ini? Yang pertama, mudah, fleksibel. Jadi bisa dilakukan ketika dimanapun dan kapanpun karena menggunakan handphone. Lalu digunakan oleh pelaku usaha baik itu UMKM ataupun pelaku usaha lainnya yang masih berskala kecil. Aplikasi ini juga bisa memunculkan evaluasi serta konsultasi sejauh mana tingkat pertumbuhan, perkembangan perusahaan. Jadi ketika kita menginput pencatatan di aplikasi ini, maka nanti akan ada evaluasi atau analisa mengenai perkembangan perusahaan. Nah, ini salah satu bentuk prototype secara picture, di mana nanti akan ada atau muncul di Play Store akun JALU ini. Nanti tinggal memasukkan atau login, lalu input laporan harga pokok perolehan, pengeluaran baik itu secara operasional maupun bahan-bahan. Nah, nanti ini contoh yang 35% atau 40% ini analisanya, evaluasi gitu. Jadi nanti si aplikasi JALU ini bukan hanya mencatat saja, tapi membantu mengevaluasi dan menganalisa kinerja yang ada di UMKM tersebut. Apakah operasionalnya terlalu
besar daripada pendapatannya, atau misalnya ada evaluasi-evaluasi lain yang nanti akan disampaikan di aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi Jalu ini kenapa ada angka 4? Karena melambangkan 4 metode dalam pengumpulan dokumen, penggolongan dokumen, atau pengklasifikasian dokumen. Yang selanjutnya ada pencatatan, dan yang terakhir penginformasian. Sudah jelas bahwasannya di sini yang ditekankannya itu adalah pencatatan dan juga penginformasian. Ya tadi, karena kita ingin UMKM ini berdaya saing nasional menggunakan fintech atau financial technology yang mudah, tepat, efisien, atau bahkan efektif untuk digunakan. Nah, apa manfaat dan dampaknya? Yang pertama, bagi perguruan tinggi ini memiliki paten produksi, khususnya dalam aplikasi ini, lalu dikembangkan dalam role model DUDI atau dunia usaha, dunia industri, karena kita harus mengikuti zaman, khususnya dalam bidang teknologi. Lalu tercapainya IKU perguruan tinggi, serta menambah referensi rujukan untuk perguruan tinggi itu sendiri. Lalu untuk mitra, dapat mengetahui perkembangan usaha, baik itu dari sisi aset, pendapatan, ataupun keuntungan, serta pencatatan yang mudah secara efektif dan efisien. Yang ketiga, bagi masyarakat secara luas, merupakan dasar perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan ke depannya, karena melihat keuntungan tingkat usaha itu sendiri.